Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami ingin membahas tentang merintis usaha dan komunikasi bisnis. A. Merintis usaha. Dalam persiapan dan pelaksanaan merintis usaha atau membuka usaha sebaiknya dirancang sistematis dan dilaksanakan bertahap berdasarkan prioritas agar tidak terjadi tumpang tindih. Mulailah dengan persiapan yang bersifat teknis dan non-teknis. Yang pertama yaitu aspek teknis. Aspek hukum membicarakan antara bagaimana memilih badan hukum yang tepat untuk usaha yang akan dikembangkan. Selain itu, mengenai aspek perpajakan, hak paten, merek, dan hak cipta. Macam-macam badan hukum. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, federasi atau perusahaan. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CP. Yang keempat, perusahaan perseroan atau PT. Yang kelima, koperasi syariah. Izin usaha. Dalam menjalankan aktivitas usaha, di samping adanya badan usaha yang sah juga diperlukan dokumen dan izin dari pemerintah. Petra Saroso dalam praktiknya dokumen-dokumen yang diperlukan oleh suatu badan usaha yaitu yang pertama tanda daftar perusahaan atau TDP, yang kedua nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang ketiga bukti diri KTP, SIM, paspor. Modal usaha. Modal dengan istilah lain disebut harta syariah mewajibkan agar harta itu diinvestasikan dan tidak boleh dibiarkan tersimpan begitu saja, agar dapat terjaga, dapat dikembangkan, dan tidak berkurang karena sedekah. Islam mengharapkan sedekah itu diambil dari keuntungan modal hasil investasi. Sumber-sumber permodalan menurut Petra secara garis besar, modal didapat dengan 3 cara yaitu yang pertama, uang sendiri. Dalam membuka, sering kali pemilik adalah salah satunya pemodal dalam usaha yang akan dijalankannya. Keuntungannya selain bahwa pemilik bebas menentukan jalannya usaha, pemilik juga bebas dari kewajiban membayar modal yang sering disebut bunga atau nisbah bagi hasil. B. Meminjam. Dengan meminjam, uang dapat digunakan untuk membuka dan menjalankan usaha terlebih dahulu, baru kemudian mengumpulkan uang melalui hasil usaha untuk melunasi pinjaman. C. Kerja sama dengan pihak lain. Selain menggunakan modal sendiri dan mendapatkan modal dari meminjam, pemilik usaha juga bisa mendapatkan modal dengan cara mengajak pihak lain untuk menanamkan modalnya dalam usaha yang dilaksanakan. B. Komunikasi bisnis. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting di dalam menentukan sampai beberapa jauh orang-orang dapat bekerja sama secara efektif mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Menurut Sindu Mulyanto, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh pengirim kepada penerima pesan melalui cara dan media tertentu. A. Proses komunikasi baru bisa terjadi kalau ada 4 komponen yaitu 1. Komunikator, 2. Penerima atau komunikan, 3. Gagasan atau pesan, 4. Saluran atau media. B. Definisi tentang komunikasi menekankan dengan pentingnya menciptakan pengertian. Dengan demikian, komunikasi sebenarnya adalah alat bagi manajer atau pemimpin perusahaan untuk berinteraksi dengan bawahannya. 2. Beberapa masalah dan gejala di dalam proses komunikasi bisnis. A. Pada beberapa perusahaan, sering masih terdapat penyampaian instruktur surat edaran dan pemberitahuan lainnya belum atau tidak terlaksana sebagai mestinya. 1. Terlambat pelaksanaan sesuatu yang dikomunikasikan karena kurang memadainya peralatan komunikasi seperti pesawat, telepon, intercom, handphone, kendaraan bermotor yang digunakan untuk ekspedisi surat, dan sebagainya. Dari gejala dan masalah tersebut di atas dapat dibayangkan dan diramalkan besarnya kerugian yang dialami oleh perusahaan yang mungkin dapat berupa 1. Waktu, tenaga dan pikiran yang digunakan untuk berkomunikasi. Yang kedua, semangat kerja yang menurun. Yang ketiga, kerjasama dan suasana kerja yang buruk. Terus bagaimana melaksanakan komunikasi yang baik? Yang pertama itu mengerti dan menyadari sepenuhnya arti dan tujuan dari komunikasi itu tersendiri. Yang kedua, menyadari sepenuhnya kemungkinan terjadinya kerugian atas gagalnya komunikasi. Yang ketiga, mengerti dan memperhitungkan hambatan-hambatan berkomunikasi. 4. Proses komunikasi. Dalam menyampaikan sesuatu, perlu adanya kejelasan apa yang akan dikomunikasikan, sehingga memudahkan karyawan untuk mengerti dan menerimanya. Kejelasan sesuatu yang akan dikomunikasikan belum tentu menjamin adanya penerimaan pengertian sampai dengan pelaksanaannya dengan baik.
Jelaslah, sudah dikiranya perlunya diusahakan keterbukaan sikap serta jiwa besar dari pengusaha yang saling berkomunikasi. Kiat berkomunikasi. Komunikasi akan berhasil baik kalau disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari organisasi perusahaan. Komunikasi akan berhasil baik kalau pada perusahaan yang bersangkutan terdapat suasana kerja fisik dan fisik yang baik.